Beralih ke informasi lain, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution curhat soal Sumatera Utara menjadi juara kasus narkoba di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi curhatan Bobi, Gibran menyarankan agar Bobi mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak muda bermasalah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Curhatan Bobi ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberi sambutan pada penutupan Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Menanggapi curhatan Bobi ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyarankan agar Gubernur Sumatera Utara bisa mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak-anak muda bermasalah. Namun Gibran menyebut bukan dikirim ke barak militer, melainkan ke pondok pesantren. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming, ada persoalan yang sangat mendasar yang di Sumatera Utara kami masih menjadi pemenangnya Pak Wapres dalam beberapa tahun terakhir ini sampai dengan nggak salah saya di tahun 2024 dan 2025 ini kami masih jadi pemenangnya, yaitu adalah kami masih menjadi provinsi nomor 1 dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia Pak Wapres. Ya, tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak, nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Kita tunggu saja, apakah Gubernur Sumatera Utara benar-benar akan menjalankan saran dari kakak iparnya ini untuk mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat dalam membina anak-anak muda bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengiriman siswa-siswa bermasalah ke barak militer menuai pro kontra karena dianggap melanggar HAM. Selain belajar di dalam barak, para siswa yang dikirim ke barak dilatih kedisiplinan dan baris berbaris. Rekan kami, Nadia Valeri, mendapatkan kesempatan berlatih bersama 39 siswa bermasalah di Batalion Armet 1 Kostrad, Purwakarta, Jawa Barat. Mbak Nadia sama Om J ditantangin, suruh ikut PBB itu sama pelajar-pelajar. Sengaja ganti baju di sini, kebetulan ada ini, kebetulan koperasi di sini ya. Koperasi, udah siap, nantangin, pengen tahu kaki kanan sama kaki kiri jalannya bareng atau duluan. Baju, celana, ya. Ikut pendidikan karakter di sini ya. Ya. Biar terbentuk ya kedisiplinan itu biar ya. Terbentuk. Ya. Siswa baru mau Siswa nitip, baru dari ikut latihan, ikut latihan PBB. Nah ini pembinanya, mulai dari sini siapnya. Siap, gini ya. Iya, nggak boleh senyum. Ya, koreksi. Oke. Koreksi aja. Ini kan siswa baru. Yuk. Nggak boleh senyum ya. Nggak boleh. Siap. Ini harus dilatih, harus. Siap, harus. Harus. Karena jalannya masih ngenyot, ada pernya, masih begini. Ya, angkat lagi. Berarti ikut dong dengan ini, siswa. Ayo, ikut, silakan. Turun. Lapor, siap menghadap. Setelah ini masuk ke barisan. Kerjakan. Siap. Kerjakan. Balik kanan. Ada dorong kanan. Maju. Stop. Ah, masuk barisan. Mana komentar yang langsung kasih teman? Ya, pemirsa, saya mau ikut baris berbaris tadi disuruh laporan dulu. Susahnya nahan untuk tidak untuk lebih konsentrasi, untuk disiplin. Tadi semua diajarin gimana saya harus siap, gimana saya harus berkata apa setelah dibalas oleh komandannya. Di sini ada komandan di sini. Jadi semua harus dilakukan sesuai dengan arahan personil militer di lokasi. Saya akan kembali masuk lagi ikut pelajaran baris berbaris di sini.
Selamat siang adik-adik, apa kabar? Baik. Gimana pendidikan di sini? Baik. Tetap semangat? Semangat. Tapi jangan lupa apa-apa yang udah diberikan pelatihan selama di sini, supaya kedepannya kalian bisa jadi lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan kalian, udah harus lebih bisa mengatur emosi masing-masing. Tetap semangat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap pelayanan dan pendidikan kesehatan di Indonesia yang kian terpuruk. Para Dewan Guru Besar menggelar deklarasi untuk menyoroti kebijakan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan. Keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Para Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bersama dengan dokter serta akademisi kedokteran dari seluruh Indonesia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap sistem kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan oleh Kemenkes akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang muncul justru beresiko menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis. Alasan keprihatinan kami, yang pertama, pendidikan dokter dan dokter spesialis tidak dapat disederhanakan. Menjadi seorang dokter bukan sekedar menjalani pelatihan teknis, melainkan melalui suatu proses pendidikan akademik yang panjang, ketat, bertahap, sesuai filsafat kedokteran yang mendasari layanan kesehatan oleh seorang dokter. Pendidikan terbaik dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan yang menjalani pendidikan dan penelitian sesuai standar global. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas memerlukan kerjasama erat dengan Fakultas Kedokteran. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan ini akan menimbulkan ketimpangan kualitas antar dokter, meningkatkan risiko kesalahan dalam pelayanan medis dan pada gilirannya merugikan pasien dan masyarakat luas. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dirinya membuka diri untuk berdialog dengan seluruh dokter senior, termasuk ratusan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kementerian Kesehatan sangat membuka diri kalau ketidaknyamanan ini terjadi untuk berkomunikasi. Ya. Nanti teman-teman Kementerian Kesehatan bisa bilang waktu kita nyusun undang-undang itu kan yang paling fundamental kan, itu berapa puluh ribu orang yang memang memberikan masukan ke kita, ada di list YouTube-nya kita, memberikan masukan lewat email, itu ada semua datanya. Jadi kita bisa nunjukin. Ya. Kebijakan-kebijakan kita bikin sekarang itu melibatkan banyak khususnya guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelumnya, ratusan guru besar FKUI berharap agar pemerintah bisa membangun kembali kemitraan yang sehat antara Kemenkes, Rumah Sakit Pendidikan, serta Kolegium. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa iNewsroom masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNewsroom bersama saya Diandra Mukri. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walkout yang dilakukan oleh seluruh anggota fraksi PD Perjuangan. Mereka kecewa dengar pernyataan Deddy Mulyadi yang dinilai melecehkan lambang DPRD. Menanggapi hal tersebut, KDM mengatakan setiap fraksi berhak mengekspresikan kepentingan politik masing-masing. Hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar pada Jumat 16 Mei 2025 berlangsung panas. Fraksi PDI Perjuangan yang dipimpin Memo Hermawan memilih walk out atau meninggalkan ruang sidang.
Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dinilai menyinggung marwah DPRD pada rapat Abdesi dan Musrembang di Cirebon. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Menurut anggota fraksi PDIP, DPRD Jawa Barat, Doni Huta Barat, keberadaan DPRD dan Gubernur semestinya satu kesatuan legislatif dan eksekutif yang saling menunjang, serta memperkuat bukan saling meniadakan. Fraksi PDI Perjuangan walk out demi menjaga kehormatan DPRD. Langkah ini diambil karena kita menyikapi dari pernyataan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat Musrembang tanggal 7 Mei di Cirebon. Nah, Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau dia menjalankan kebijakannya, kalau harus berbicara ke DPR itu rumit. Butuh waktu lama, harus ada rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga. Nah, kemudian kita berpikiran bahwa Deddy Mulyadi melihat DPRD ini adalah penghambat. Menanggapi aksi walkout ini, Deddy Mulyadi pun memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Musrembang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Panasnya hubungan antara DPRD Jawa Barat dan Deddy Mulyadi ini dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat tersebut pada acara Musrembang di Cirebon 7 Mei lalu. Pernyataan ini dinilai telah merendahkan martabat DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan.